Halo para movie lovers, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh si Babang Jago nih. Siapa lagi kalau bukan si Babang Donnie. Film yang berjudul Special ID. Film ini mengisahkan tentang sebuah keadaan di mana kala itu 80% di Tiongkok sudah dikuasai oleh para gangster yang ada di sana tentunya. Oke lah, tanpa perlu banyak bacot, langsung aja kita review sama-sama, oke? Baik, film dimulai dengan memperlihatkan Bang Dodi yang dalam film ini berperan sebagai ketua geng bernama Zilong dan sedang bermain mahjong dengan beberapa ketua gangster yang lain, guys. Para ketua geng itu menuntut Zilong dikarenakan anak buah Zilong telah melakukan keonaran di wilayahnya mereka dan akan membebaskan para anak buahnya jika Zilong berhasil mengalahkan mereka dalam permainan ini, bro. Untungnya Zilong dapat mengalahkan mereka dan berhasil menyelamatkan para anak buahnya. Akan tetapi para ketua geng itu kembali menahan Zilong dan menantangnya untuk bertarung dengan salah satu ketua geng. Dan pertarungan pun dimulai, bro. Terlihat ketua geng itu menyerang Zilong dengan penuh amarah dan membabi buta tentunya. Alhasil dalam pertarungan, ketua geng itu kalah dan dia buat tak sadarkan diri oleh Zilong. Karena melihat saudaranya telah kalah, anggota geng yang lain tak terima dan mencoba untuk menangkap Zilong yang membuat Zilong harus melarikan diri dari tempat itu, guys. Ternyata di sini Zilong adalah seorang polisi yang bekerja di kantor kepolisian Hong Kong. Namun karena sebuah masalah, akhirnya ia dipindah tugaskan oleh petugas Zhang untuk melakukan pengintaian pada gangster yang ada di sana, bro. Berpindah ke adegan berikutnya di sebuah hutan, tempatnya kota Nanhai. Terlihat ada dua geng yang akan melakukan transaksi dokumen rahasia milik para gangster. Namun salah seorang di antara mereka juga bernama Sunny malah menipu dan membunuh kelompok gangster yang lain. Ternyata si Sunny ini nggak hanya pandai dalam mencuri, guys, akan tetapi ia juga ternyata jago berkelahi yang membuat jutawan itu tewas di tangannya sendiri, guys. Keesokan harinya Zilong kembali bertemu dengan petugas Zhang untuk mengundurkan diri dari tugas ini dikarenakan pemimpin dari gangster yang ada di Tiongkok bernama Mao Xiong mulai mencurigainya. Akan tetapi petugas Zhang berjanji akan mengembalikan posisinya sebagai polisi jika Zilong berhasil menangani kasus pembunuhan yang dilakukan bekas anak buahnya yang bernama Sunny. Namun untuk itu Zilong harus pergi ke Nanhai untuk bekerja sama dengan kepolisian Cina. Keesokan paginya Zilong yang telah sampai di Nanhai kemudian bertemu dengan seorang polwan cantik bernama Fang Jing yang akan menjadi partner dari Zilong dalam menjalankan misi ini, bro. Halo, Kitty. Zilong juga bertemu dengan kepala kepolisian Cina bernama Kapten Li untuk membicarakan mengenai rencana demi menyelesaikan kasus yang akan mereka tangani, bro. Akan tetapi Zilong tak memperdulikan rencana itu, guys, karena ia memiliki rencana tersendiri untuk menyelesaikan kasus ini tentunya. Di malam harinya Zilong pergi ke sebuah restoran tempat ia akan bertemu dengan Sunny. Di sini Sunny kesal kepada Zilong karena dia telah mengetahui tujuan Zilong menemuinya yang merupakan perintah dari Mao Xiong, bro. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Sunny tertembak, guys, oleh salah seorang orang yang misterius. Karena itu Sunny langsung menuduh Zilong sebagai pelakunya dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Zilong. Walaupun jumlah gangster yang lumayan banyak yang ia lawan, ternyata Zilong mampu melawan mereka, guys, sampai-sampai para gangster itu dibuat babak belur oleh si Zilong. Hasil pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Zilong, guys.
Disebabkan jumlah lawan yang terlalu banyak membuat keadaan Zilong terdesak, tapi untungnya Pang Xing datang dan membawa para polisi dan berhasil menangkap Sunny beserta anak buahnya, bro. Kemudian terlihat Zilong yang sedang bertengkar dengan Pang Xing karena Zilong mengira si pembunuh misterius itu adalah rencana dari para polisi. Keesokan harinya, Mao Xiong mengundang Sunny dan Zilong agar datang ke tempat tujuannya. Dan tujuan Mao Xiong menyuruh mereka berdua datang adalah meluruskan kejadian kemarin, bahwasanya hal itu bukanlah perbuatan dari Zilong, melainkan perbuatan orang lain bernama Dao Feng. Setelah itu, Mao Xiong memberikan alamat Dao Feng kepada Zilong dan menyuruhnya menyelidiki masalah ini. Ternyata di belakang mereka berdua, Mao Xiong lah orang yang telah menyuruh Dao Feng untuk membunuh Sunny dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya karena Sunny telah mengambil dokumen rahasia miliknya. Sesampainya di kosan, Zilong memberitahu tempat tinggal Dao Feng kepada Pang Xing. Dengan segera Pang Xing beserta para polisi yang lain pergi untuk menangkap Dao Feng dan menyuruh Zilong agar tak ikut dalam penangkapan ini. Di lain sisi, Dao Feng sudah mempersiapkan dirinya karena telah mengetahui kedatangan mereka, bro. Zilong yang tak mematuhi perintah Pang Xing ikut pergi ke tempat itu dan memberitahu Pang Xing bahwa Dao Feng telah menguasai mereka. Karena situasinya telah terdesak, Dao Feng langsung melarikan diri meskipun sempat tertembak oleh Pang Xing. Kemudian Pang Xing mengejarnya sampai ke sebuah gudang, di mana Zilong yang ingin menyelamatkan Pang Xing malah dijadikan saudara oleh Dao Feng. Untungnya Pang Xing mampu menembaknya dan membuat Dao Feng tewas di tempat itu. Setelahnya, Pang Xing menyesali perbuatannya itu karena meski ia adalah penembak yang handal, itu adalah pertama kalinya ia membunuh orang, guys. Untuk itu, Zilong pun memberikan suntikan motivasi yang membuatnya jadi bersemangat kembali, bro. Keesokan paginya, Zilong pergi menemui Sunny yang mengajaknya untuk bergabung bersama Sunny karena Sunny berambisi untuk menjadi pemimpin para gangster, bro. Sunny juga menunjukkan data rahasia para gangster yang ia curi untuk mendapat uang tebusan dari Mao Xiong dan meminta Zilong untuk mengambilnya besok jika Zilong mau bergabung dengan dirinya. Keesokan harinya, Zilong bersama Pang Xing dan para polisi yang lain datang ke tempat Sunny. Namun Zilong malah mengetahui bahwasanya selama ini penyamarannya telah diketahui. Kemudian Pang Xing menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan polisi yang akan melanjutkan misi ini. Setelah itu, Pang Xing mendatangi Mao Xiong. Mao Xiong menjelaskan bahwa dari awal ia sudah mengetahui siapa Zilong sebenarnya. Namun karena ia ingin memanfaatkan Zilong, Mao Xiong masih menyimpan rahasia itu. Pang Xing yang kesal langsung berkelahi dengan Mao Xiong, akan tetapi ternyata itu hanyalah sebuah tipu muslihat yang dilakukan polisi untuk menangkap Mao Xiong. Di sisi lain, Zilong kembali mengingat perkataan Sunny yang akan menghabisi keluarganya jika Sunny mendapati kesalahan dari diri Zilong. Dengan segera, Zilong langsung berlari ke rumahnya yang mana kala itu sang ibu sedang dihajar habis-habisan oleh Sunny, yang ternyata telah mengetahui penyamaran dari anaknya itu. Melihat ibunya yang sudah babak belur, Zilong kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Zilong yang diliputi dengan perasaan marah bergegas menuju ke tempat Sunny, yang mana pada saat itu Sunny sedang mengejar Terry yang mengkhianati Sunny dengan mencuri uangnya. Dengan tiba-tiba Zilong menghantamkan mobilnya pada Sunny, namun di sini Sunny berhasil kabur dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Di lain sisi, Pang Xing yang juga sedang mengajar Sunny berhasil masuk ke dalam mobilnya dan terjadi perkelahian di antara Pang Xing dan Sunny di dalam mobil. Ternyata walaupun si Pang Xing seorang perempuan, ternyata ia sangat jago dalam fight, bro, yang membuat Sunny kewalahan dan sangat marah, guys. Sayangnya Pang Xing berhasil dilempar oleh Sunny dari mobilnya.
Singkat cerita, Zilong dan Sunny berhenti di jalan yang terputus dan berkelahi di tempat itu. Terlihat si Sunny mengeluarkan seluruh skill fight-nya pada Zilong untuk mengalahkannya. Dan benar saja, Zilong dibuat babak belur bro oleh serangan si Sunny. Walaupun babak belur, Zilong ternyata masih kuat bro dalam menghajar si Sunny, yang membuat Sunny babak belur guys, oleh pukulan Zilong tentunya. Dan pertarungan sengit pun semakin sengit guys, dikarenakan mereka berdua ini memiliki kekuatan fisik yang kuat dan sama-sama memiliki skill fight bro. Ya, bisa dibilang mereka berdua ini adalah sama-sama martial art expert guys. Dan bisa dibilang martial art expert itu adalah ahli dalam seni bela diri bro. Makanya mereka berdua ini sama-sama kuat guys. Setelah perkelahian yang cukup lama, akhirnya Zilong berhasil mengalahkan Sunny dengan wajah yang telah babak belur. Dan misi yang dijalani Zilong selama ini akhirnya telah selesai. Setelah kejadian itu, Zilong bersama dengan ibunya sekarang sudah hidup dengan damai. Dan Zilong telah menjadi anggota polisi kembali dan film pun tamat. 恭喜陈警官升职。